Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Nadin Elektronika, tutorial perbaikan seputar elektronik. Dan pada video kali ini saya ada sebuah TV LED merek TCL ya. Merek TCL dengan kerusakan seperti ini ya. Dengan kerusakannya seperti ini saya nyalakan dulu ya, karena ini posisinya HDMI. Ini saya kasih input dari laptop ya. Karena remote-nya tidak ada, susah memindahkannya. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Gambarnya sebelah ke atas ini hilang ya. Sebelah hilang seperti ini, ke sini normal ya. Yang atas separuh ngeblank. TCL ya. Ini TCL dengan tipe modelnya yaitu L32D 2900. Oke, untuk mengetahuinya mari kita bongkar saja dulu ya. Mudah-mudahan masih bisa terselamatkan, karena ini sepertinya rusak bagian layar ya. Lanjut kita bongkar dulu. Untuk casing belakang sudah saya buka ya. Nah, untuk mainboard tidak akan saya periksa karena saya rasa tidak mengalami kerusakan di mainboard. Dan Picon pun saya rasa tidak ada kerusakan ya, karena gambarnya masih keluar. Sini sudah dipastikan tegangannya normal semua ya kalau kerusakan seperti ini. Makanya kita lanjut saja untuk membongkar panel untuk melihat bagian cop kupingannya ya. Oke, lanjut kita bongkar lagi. Nah, di sini sudah saya buka untuk list casing depannya, dan untuk panel ini menggunakan 3 buah cop kupingan ya. Ini yang paling atas, tengah, yang bawah, yang paling dekat Picon ya. Coba saya nyalakan dulu. Saya nyalakan lagi. Nah, itu kan ini yang blank yang atas. Berarti kemungkinan yang bermasalah yaitu pada cop yang ini ya. Cop yang paling atas ini bermasalah, kemungkinan ada kerusakan cop, dan mudah-mudahan cuman hanya putus jalur ya. Nanti kita coba siasati biar tidak harus ganti panel. Yang ini tidak rusak ya, yang ini tidak rusak, kemungkinan besar yang rusak yang ini. Oke, saya lanjut nanti periksa-periksa untuk kupingannya ya, sambil mencari datanya. Lanjutkan pemeriksaan untuk cop kupingannya ya. Yang mana ini yang bawah, tengah. Nah, ini yang bermasalah. Nanti akan saya cek test pointnya di sini. Tentunya dengan mengerik dulu bagian-bagian hijaunya ini dengan silet atau cutter ya, biar nanti ujung tester bisa mengukurnya. Ini dikerik seperti catnya ini ya. Nanti dikerik-kerik dengan yang pisau tajam ya kalau ada. Ini kurang tajam, nanti saya cari yang tajam dulu. Nah, ini sudah saya kerik-kerik tadi memakai ujung cutter ya. Jadi biar tester ini bisa mengukur tegangan di titik ini. Nah, di sini terukur minus 4 volt, berarti ini titik PGL ya atau pop. Yang di sini, yang di bawahnya lagi ini masih sama, terukur minus 4 volt, berarti masih PGL. Kemudian di titik 1,2 yang ini nih, kemudian titiknya ini terukur minus 3 volt. Ini setahu saya seharusnya PGH ya. Kalau kita merujuk ke cop yang satunya di sini, jika tidak punya dataset, nah kita bisa merujuk ke cop yang masih normal di sini. Nah, ini sudah saya gores juga di cop yang tengah, yang mana di sini seharusnya 25 volt ya. Nah, seharusnya di sini 25 volt. Di sini seharusnya 25 volt. Tetapi di sini yang bermasalah, di sini terukur hanya minus ya. Berarti di sini yang kehilangan tegangan di sini ya, di tegangan PGH 25 volt.
Nanti akan saya coba jumper tegangan PGH ini yang hilang ini ke cop cupingan sebelahnya sini. Bisa ambil di sini ya, di out, ataupun di sini pun bisa ya. Di sini langsung pun bisa. Oke, nanti saya akan ambil dulu untuk kabel jumperannya. Saya akan langsung menjumper ya PGH yang hilang ini, yang di sini tadi titik yang hilang yaitu PGH 25 volt di sini ya. Jadi saya akan langsung menjumper ke sini saja nih, yang ke sini ya. Nanti akan saya solder kabel jumper seperti ini ya, kabel halus. Nah, kabel halus seperti ini bisa dari bekas DPD ya, bekas dinamo DPD atau dinamo stick PS, atau di toko HP suka ada dijual juga ya kabel-kabel jumper seperti ini. Oke, nanti akan saya solder dulu dengan bantuan plug dulu ya, karena saya rekam sendiri, saya tidak bisa menyolder sambil merekam ya. Nanti akan dilihatkan hasilnya saja. Nah, kira-kira seperti ini ya hasil solderan saya. Nah, seperti ini di jumper ke sini ya. Nah, seperti ini. Yang idealnya memang ambil di sini ya untuk outnya, tetapi karena sudah terlanjur saya klik di sini, langsung saja seperti ini. Nah, tinggal nanti akan saya coba ya. Nanti saya coba, usahakan memakai solder yang benar-benar panas ya. Dan seperti ini. Oke, nanti tinggal dicoba hasil jumpernya, mudah-mudahan berhasil ya. Dan nanti untuk kabelnya nanti dirapihkan. Kita coba dulu ya. Nanti akan saya coba dulu hasil jumperannya. Oke, mari kita coba hasil jumperannya, mudah-mudahan berhasil ya. Kita nyalakan dulu TV-nya. Saya masih memakai input dari laptop ya, memakai input dari laptop. Dan ini untuk jumperannya tadi ya, ini sudah lepas tadi lemnya. Nah, alhamdulillah sekarang sudah normal ya. Sekarang sudah normal tuh, untuk bagian atasnya sudah kembali normal, hanya dengan jumper seperti ini ke sini, ke cop satunya ya. Nah, di sini alhamdulillah sudah normal kembali sob. Tinggal saya lanjut rapihkan ya, mudah-mudahan bisa awet. Dan untuk tutorial kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini, karena ini sudah pas azan maghrib ya. Nanti saya lanjut rapihkan setelah maghrib. Akhir kata dari saya, Nadin Elektronika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.